ya dialog ya. Waktu besok Soeharto kan beberapa hari di DPR ya aku ikut nginep di situ kan, nimbrung dengan beberapa teman, cuman aku nggak mau karena mencampuri ini adik-adik kita biarlah jadi tokoh-tokoh reformasi lah perubahan. ABC ini saya tahu. Nah, cuman aku diajak oleh temen di rumah Yapto terus. Jadi belum banyak wartawan, belum banyak yang Di tahu. rumah siapa? Yapto, Mas Yapto, ketua PP. Jadi saya itu sama Sinyo sama siapa lagi ya? Ada teman Bob kecil juga itu. Ini saksi sejarah nih. Jadi waktu itu saya dari sore di rumahnya Mas Yapto. Nah terus kemudian jam maghrib itu ada telepon dari Istana Negara, dari Cendana yang nelpon Sigit Soeharto ke Mas Yapto. Terus kemudian Mas Yapto datangi kita, dia informasikan, Dek, sudahlah ini selesai politik orde baru. Mas Sigit baru nelpon saya mengatakan bahwa besok Pak Harto pagi di Istana Negara mau Membacakan mengundurkan diri, lengser lah. Itu bahkan belum. Nah sekarang lagi dipersiapkan di sana, lagi nyiapkan di Cendana lagi menyiapkan untuk apa, memberitahu wartawan bahwa besok ada acara di Istana Negara. Nah itu aku udah tahu. Aku waktu itu kan belum ada WA tuh, baru pager lah kita kasih pager. Di detik-detik itu kok aku di DPR. Aku bikin yang namanya spanduk satu, layangan buntutnya dowo. Nah, layangan itu buntutnya aku Panjang, tulisin turunkan Soeharto. Dikerek tuh. tinggi ya. Terus sama spanduk merah kok. Itu ada di Metro TV kalau diputar Insight Indonesia di Metro TV. Masih ada. Spanduk itu ada merah kok, turunkan Soeharto. Itu spanduk satu-satu yang mengatakan turunkan Soeharto, yang lain nggak ada. Yang lain kan yel Soeharto turun, tapi nggak pakai spanduk. Gue nekat loh, gue selipin naik ke atas, pasang. Itu kalau nonton Metro TV itu gue bikin tuh spanduknya merah kok. Nah, gue nakal kok, bikinnya di Ciliwung, bikin layangan si Danus tuh adikku yang bikin. Buntutnya ada 10 meter. Nah, habis peristiwa itu kok 2 hari mundur Soeharto. Mungkin gue terlibat di rumah Yapto itu. Nah aku di Mas Yapto itu hanya beberapa orang, ada beberapa jenderal Kopassus kan. Itu Sinyo itu sampai terkencing-kencing. Aku kan ke kamar mandinya Mas Yapto, dikejar sama Sinyo. Udah buktinya masih hidup tuh, saksi. Kok ini mau perang atau gimana nih? Ya kalau perang aja, kenapa sih? Yang penting saya membela mahasiswa. Aku datang ke Mas Yapto itu memberi kabar, mengharap supaya pasukan barisan pemuda Pancasila yang ada di apa itu dekat rumah makan dulu, itu jangan masuk Senayan gitu loh, dekat Menpora itu ribuan terus pemuda Pancasila. Saya minta Mas Sabto jangan dibenturkan dengan mahasiswa. Kami tetap berjuang untuk melawan Soeharto gitu loh. Tegas aku ngomong di depannya Mas Sabto di rumahnya. Nah ternyata baru ngomong begitu istrinya Mas Sabto kan manggil Mas Sabto, ada telepon dari Cendana. Nah, terus habis itu, wah aku lega. Itu wartawan belum banyak tahu, terus elit politik belum banyak tahu. Hanya orang-orangnya kelompok-kelompoknya Cendana gitu loh. Nah aku kenapa kok dikenalkan ke Mas Sabto? Aku udah 3 kali lah ke rumahnya. Karena pertama Bob kecil itu kan, Bob Tanjung Priok itu kan juga orang pemuda Pancasila. Yang kedua ada bapaknya Nanda itu temennya Yapto. Ada banyak faktor lah. Nah cuman tujuan saya ke rumah Mas Yapto itu untuk mencegah supaya tidak benturan antara pemuda Pancasila dengan mahasiswa. Itu aja. Ya kita datang waktu ke Mas Yapto itu nggak tahu kalau Soeharto mau lengser gitu loh. Nah pagi-pagi saya udah jam 6 itu ke Senayan terus. Nah, jadi pagi Soeharto menyatakan mundur, aku tuh malam tuh sebelum paginya menyatakan, aku tuh pulang kok, udah kelelahan tuh, udah 3 hari nggak mandi nggak apa kan, pulang. Nah besoknya aku ke DPR lagi tuh paginya. Soeharto membacakan itu mundur lah kita. Waduh, itu kolam yang ada di DPR itu untuk mandi berenang teman-teman mahasiswa, adik-adik kita mahasiswa. Kan mau masuk kok,
mau nyerbu, infonya kan kita mau diserang. Oh tapi memang benar itu. Mau diserang. Benar. Marinir melindungi. Marinir tank-tanknya Barikade ya? itu dievakuasi. Mm-mm. Suruh kosongkan, kalau enggak ini mau disikat oleh Kostrad. Akhirnya apa? Mahasiswa pada naik tank, naik truk, dibawa ke Atmajaya, dipindah ke kampus Atmajaya, Semanggi itu. Aku lihat tuh evakuasi. Memang terasa waktu itu. Itu tegang, kita lari ke dalam tuh. Isunya kita mau diserbu kan. Sampai respeker SBC itu ketinggalan. soal sistem kita tinggal. Kabur semua. Ternyata marinir. Tapi gini, memang kelihatan sekali waktu itu di lapangan kita lihat itu kontradiksi antara Angkatan Darat dan Marinir. Ya, Marinir itu membela mahasiswa terus. Iya. Sampai yel-yelnya mahasiswa itu hidup Marinir gitu loh. Angkatan Darat ini yang jahat waktu itu. Dulu komandan marinirnya si Soeharto itu, namanya Soeharto kan. Saya nggak tahu apakah Soeharto ini yang kritis ini. Iya, ini dia dulu komandan. Oh ini ya. Komandan marinir dia. Ya waktu itu kan pangapnya Wiranto loh. Iya, dia ngerain tank dan truk-truk marinir menuju depan DPR. Naik semua kok, naik truk marinir. Duduk-duduk aja sama mahasiswa ngobrol, merokok bareng. Memang tegang waktu itu di lapangan, tank-tank marinir itu berhadapan dengan tank-tank Angkatan Darat kalau kulihat. Itu kita mau dapat info yang perlu Soeharto itu Kostrad kok. Iya. Kita mau disebut Kostrad. Ya karena Korps lah. Soeharto kan dari Di situ Kostrad. TNI udah pecah kok. Ya, yang kelihatan. Mahasiswa adalah marinir, BKP. Ya ngapain dia mengevokasi mahasiswa Atmajaya kok? Karena isunya malam itu mau diserbu, harus dikosongkan. Kalau enggak mau diserbu. Oh, kalau enggak, ya jangankan itu. Kelompok-kelompok yang kino-kinonya zaman Orde Baru itu ya akan menyerbu juga ke. Itu kalau diserbu bener, kita mungkin mati. Mungkin peluru Itu akan kejadian Tiananmen. Iya. Kedua di Indonesia. Tapi Soeharto itu berubah kok. Detik-detik kritis itu Soeharto berubah. Tidak melakukan penyerbuan, besoknya mundur. Mungkin sudah dikalkulasi sama Soeharto kalau terus dia meneruskan beban berat lebih. Karena Jakarta habis loh. Mal-mal, gedung-gedung. Jadi kalkulasi gini kok, kalau ini ku serbu, korban ratusan mati. Dunia internasional mengkutuk semua, gerakan nggak padam kok. Tetap ngamuk. Oh iya, itu udah matang itu waktu itu. Tentara juga pecah kan. TNI itu Angkatan Darat, Laut itu udah kelihatan. Itu kalau sampai ada yang mati kok, bukannya tercerai-berai takut kok. Ini bakal membara Jakarta kebakar. Mahasiswa itu nggak ada. Saya dapat informasi, itu kan aktivis-aktivis yang adik-adik kita itu kan banyak anak jenderal kolonel segala terus tentara. Itu banyak yang bawa pistol loh terus. Sampai ada yang bilang begini anak adik-adik itu, kalau mau perang saja, itu senjatanya bapaknya itu yang TNI polisi itu dicuri. Jadi di bagasi mobil yang di DPR yang parkir anak-anak mahasiswa itu, mobilnya mahasiswa, itu bagasinya banyak senjata, terus. Banyak senjata. Jadi wah, itu anak sudah nggak ada nyalinya sudah. Ya artinya perasaan itu udah sama, perasaan marah, tidak ada takut. Ya gimana, waktu itu kan Trisakti jatuh kemudian meninggal kan, ditembak meninggal. Nah, ketika pendudukan DPR, Amin Rais kan di Monas bersama Amin Rais, Bang Buyung waktu itu Prabowo sempat ngancem kan, Amin Rais mau diculik. Iya. Nah, Prabowo bocorin kok. Kata Prabowo, Pak Amin, kamu hati-hati. Kalau kamu ikut ke DPR, kamu bakal dihabisi. Karena ada kelompok yang akan membunuhmu. Iya. Nah, Amin Rais akhirnya nggak jadi ke DPR kok. Tapi DPR kita dudukin terus. Betul. Kalau nggak salah Amin Rais malah pengen ke Monas. Nah, itu yang ke Monas. Itu Saya ingat Ahmad Sumargono yang membocorkan itu. Ahmad Sumargono dapat dari Prabowo. Ahmad Sumargono itu ketua KISDI kan. Iya, dia ngapor ke Pak Amin. Kalau Pak Amin menuju DPR, gue gabung, akan dihabisi. Amin nggak jadi putar balik kok. Amin itu kan ya dia numpang di tikungan reformasi lalu muncul aja. Ada Ciganjur kan. Aku ingat itu bikin spanduk itu kalau di Metro TV juga muncul Indonesia kan.